Oke teman-teman, kita kembali ketemu dengan fakta dan berita. Kali ini, saya akan menyampaikan fakta menarik tentang Candi Borobudur. Ada beberapa fakta menarik yang akan saya sampaikan. Apakah itu? Langsung saja kita ikuti. 10 fakta menarik dan unik tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah objek wisata terkemuka di dekat Magelang, Jawa Tengah. Karena kondisinya yang baik, maka masih dapat digunakan sebagai tempat ibadah, terutama saat Waisak. Anda harus mengetahui fakta menarik dan unik tertentu tentang Candi Borobudur. Berikut ini faktanya. 1. Candi Borobudur dibangun antara abad ke-8 dan ke-9. Pembangunan Candi Borobudur diperkirakan terjadi pada abad ke-8 dan ke-9, berdasarkan naskah tertulis. Pada masa pemerintahan Raja Samaratungga, butuh waktu 75-100 tahun untuk menyelesaikannya. Sayangnya, tidak ada bukti yang jelas mengapa Candi Borobudur dibangun. Candi Borobudur mulai ditinggalkan pada abad ke-14 seiring berkembangnya kerajaan Islam di Jawa. 2. Gubernur Jenderal Inggris menemukan Candi Borobudur. Candi Borobudur ditemukan pada tahun 1814 oleh Sir Thomas Stamford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Narasi ini dimuat dalam bukunya The History of Java. H. C. Cornelius diperintahkan untuk membersihkan kawasan Candi Borobudur. Untuk penelitian atas perintahnya, pelan tapi pasti, berbagai kalangan menunjukkan minat untuk melestarikan situs Candi Borobudur. 3. Candi Borobudur terbuat dari 2 juta batu vulkanik. Borobudur adalah subjek dari beberapa perselisihan, termasuk teori bahwa candi itu didirikan di situs sebuah danau tua yang telah mengering. Ketika bukti dasar candi terendam pada abad 13 dan 14 ditemukan, tuduhan itu menjadi lebih kredibel. Bangunan Candi Borobudur, di sisi lain, tetap menjadi misteri. Satu hal yang pasti, Candi Borobudur terbuat dari 2 juta potongan batu vulkanik yang diukir dengan baik. Candi ini tetap kokoh sampai hari ini, karena setiap balok dihubungkan. 4. Candi Borobudur hendak dibongkar untuk disimpan di museum. Di balik kemegahan Candi Borobudur, banyak pemburu artefak yang tertarik untuk mengoleksinya. Kepala patung adalah bagian yang paling populer. Oleh karena itu, banyak ditemukan arca Buddha tanpa kepala. Parahnya lagi, pemerintah Hindia Belanda juga memberikannya secara sukarela pada tahun 1896. 5 arca Buddha, beserta 30 batu, dengan 30 relief batu. 2 arca singa, arca penjaga, tangga batu, dan sebagainya diberikan kepada Raja Thailand, Chulalongkorn. Anda bisa melihat koleksinya di Museum Nasional Bangkok. Maraknya pencurian pada saat itu membuat Kepala Inspektur Benda Budaya menyarankan agar Borobudur dibongkar total pada tahun 1882. Relief-relief tersebut dipindahkan ke museum, agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Bisakah Anda bayangkan jika keputusan itu terjadi? Untungnya, seorang arkeolog yang ditunjuk pemerintah Groeneveld mengatakan keputusan itu terlalu berlebihan. 5. Kehidupan Buddha ditampilkan dalam relief di Candi Borobudur. Ada sekitar 2.672 patung relief yang tersebar di candi, berukuran 123 x 123 meter ini. Narasi Buddha diceritakan dalam 1460 di antaranya, sedangkan sisanya hanya relief hias. Relief Jataka dan Awadana menceritakan salah satu legenda tentang kelahiran Buddha. Ada juga 504 patung Buddha, di 432 relung, serta 72 stupa berlubang. Sebagai saluran air, terdapat 100 talang berbentuk patung ikan berkepala gajah. 6. Candi Borobudur telah mengalami 2 kali pemugaran. Pada tahun 1885, pekerjaan pemugaran Candi Borobudur dimulai. Izerman, Ketua Masyarakat Arkeologi Yogyakarta saat itu, menemukan sebuah kaki tersembunyi. Pemerintah Hindia Belanda terpaksa melestarikan candi akibat temuan tersebut. Candi Borobudur sedang diteliti oleh 3 ahli. Brandes, seorang sejarawan seni, Theodor van Erp, seorang insinyur tentara Belanda, dan Van de Kamer. Karena keterbatasan anggaran, restorasi tidak berjalan sesuai rencana. Perbaikan hanya terfokus pada patung dan batu.
Sebelumnya telah ada upaya untuk menyempurnakan susunan batu, stupa, dan drainase. Rekonstruksi catra juga dilakukan, meski hanya dengan sebagian kecil batu asli. Akibatnya, legitimasi catra tidak dapat ditegakkan, oleh karena itu Van Eert membongkarnya. Museum Karmawibangga Borobudur menampung bagian yang rusak. Pemerintah Indonesia akhirnya menyarankan pemugaran kepada masyarakat dunia untuk menyelamatkan Candi Borobudur. Akibat keberhasilan rencana tersebut, UNESCO dibujuk untuk membantu pemugaran Borobudur. Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia, meluncurkan pemugaran Candi Borobudur pada tahun 1973. Proyek perbaikan senilai $6,9 juta selesai pada tahun 1984. Hasilnya, Candi Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. 7. Borobudur adalah situs ziarah Buddhis. Borobudur mulai digunakan sebagai tempat ziarah umat Buddha, setelah direnovasi. Sampai saat ini, candi ini menjadi pusat perayaan Waisak di Indonesia, menarik pengunjung baik lokal maupun asing. 8. Bom dan bencana alam, mendatangkan malapetaka di Candi Borobudur. Sebuah bom menghancurkan 9 stupa dengan parah pada tanggal 21 Januari tahun 1985. Hussein Ali Al-Habsyi, seorang muslim ekstrim, memimpin serangan itu. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian terjadi gempa di Jawa Tengah yang berkekuatan 6,2 skala Richter. Borobudur mengalami beberapa luka, dan kerusakan sedang, akibat tragedi yang mengerikan itu. 9. Bencana alam terparah, yang dipicu oleh letusan Gunung Merapi. Ingat letusan Gunung Merapi pada Oktober dan November tahun 2010? Dengan lapisan 2,5 cm, abu vulkanik menyelimuti kompleks candi. Akibatnya, kawasan wisata ditutup untuk pembersihan mulai tanggal 5 November hingga tanggal 9 November tahun 2010. UNESCO menyumbangkan $3 juta untuk pekerjaan perbaikan sekali lagi. Dibutuhkan sekitar 6 bulan untuk menyelesaikan prosedur pemulihan. Mereka menghutankan kembali, memulihkan sistem air, dan mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi ke daerah tersebut. Artefak dari Candi Borobudur dapat dilihat di museum di seluruh dunia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pencurian telah menyebarkan peninggalan purbakala Borobudur. Museum Karmawibangga di Kompleks Borobudur dan Museum Nasional Indonesia di Jakarta adalah dua museum di Indonesia di mana Anda dapat melihat koleksi aslinya. Tropenmuseum di Amsterdam, British Museum di London, dan Museum Nasional di Bangkok, Thailand adalah museum dunia yang menjadi tuan rumah koleksi Borobudur. Selain itu, ada museum yang memiliki koleksi replika. Museum Louvre di Paris, Museum Negara Malaysia di Kuala Lumpur, dan Museum Agama Dunia Taipei termasuk di antaranya. Nah, itulah 10 fakta menarik tentang Candi Borobudur yang harus kita ketahui. Sudahkah kamu pernah ke sana? Begitulah teman-teman, review tentang fakta menarik Candi Borobudur. Semoga Anda berkenan, dan Anda menyukainya. Selanjutnya kita ketemu lagi, dengan fakta lain. Di film lain juga. Oke, terima kasih.